Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa usalli wa usallim. Perkataan syarih wa usalli wa usallim. Perkataan itu jumlatus sholati wassalami khobariyatun lafdhan insya'iyatun ma'nan. Jumlah sholawat dan salam yaitu jumlah fi'liyah usalli wa usallimu itu adalah jumlah khobariyah secara lafadz karena dia fi'il mudhari' dan secara makna dia adalah insya'iyah karena musannaf atau syarih memberikan pujian itu kepada Allah, memberikan sholawat salam kepada Allah, kepada Rasulullah. Wa usalli wa usallimu ini bukan sekedar hanya mengkhabarkan atau bukan sekedar jumlah khabariyah, tapi memang betul-betul syarih itu memberikan sholawat dan salam, menyampaikan sholawat salam terhadap Rasul. Maka dari itu usolli wa usallimu adalah jumlah khobariyah lafdhon, secara makna adalah insya'iyah. Liqasdihi biha al-insya'a, karena namakan insya'iyatun ma'nan karena tujuannya adalah insya. Insya itu menimbulkan sholawat dan salam, memunculkan sholawat dan salam diberikan kepada Rasul. Fala tufidu al-insya'a illa bil qasdi. Maka jumlah khabariyah itu tidak sama sekali bisa memberikan faedah insya kecuali dengan tujuan untuk insya. Jadi jumlah khabariyah ini usolli wa usallimu ini bisa menjadi jumlah insya'iyah maknan kalau memang ada tujuannya. Li'annal jumlatal mudhari'iyata mawdu'atun lil ikhbar. Karena alasannya harus disengaja adalah jumlah khabariyah itu, jumlah mudhari'iyah, jumlah fi'il mudhari' itu usolli wa usallim itu diletakkan hanya untuk ikhbar. Fatatawaqqafu ifadatuha al-insya'a alal qasdi, maka bergantunglah insya atau jumlah khabariyah itu bisa berfaedah insya jika disengaja, diniati. Jadi secara lafadz dia itu khabariyah, untuk menjadi insya'iyah maka harus ada niat atau qasdu. Wa bihadza ta'lamu ma fi qaulil Barmawi tab'anil Qalyubi. Dan dengan perkataan ini kamu mengerti apa yang diucapkan Imam Barmawi yang mengikuti Imam Qalyubi. Ikhtara sighatal mudhari'i al-mufidata lil insya' min ghairi qasdin. Syarih memilih sighat mudhari' atau matannya Habis Syuja. Musannaf memilih sighat mudhari' yang memberikan faedah insya dengan tanpa disengaja. Nanti perkataan Imam Barmawi dalam hasyiahnya itu mengatakan bahwa pemilihan sighat mudhari' itu karena sighat mudhari' mengandung faedah insya walaupun tanpa disengaja. Ini kan bertentangan dengan sebelumnya. Karena sebelumnya mengatakan bahwa jumlah khabariyah bisa menjadi insya'iyah kalau memang ada qasdu atau niat. Nah sekarang ini perkataan Imam Barmawi mengatakan bahwa musannaf memilih sighat mudhari' karena sighat mudhari' itu memberikan faedah insya'iyah walaupun tanpa disengaja. La yuqalu innahu nazirun li maqamil ibtida'i. Tidak bisa kita katakan bahwa kaulnya Imam Barmawi itu melihat maqamul ibtida' bagi orang-orang yang lagi memulai belajar. Jadi untuk orang-orang yang baru memulai belajar itu nggak bisa kita katakan bahwa perkataan itu untuk orang-orang yang baru memulai belajar atau anak kecil yang baru mulai belajar. Itu perkataannya cukup dengan ikhtara sighatal mudhari' al-mufidah lil insya' min ghairi qasdin. Fa innahu yuhmalu fihi al-kalam 'alal insya'. Karena maqam ibtida' itu bisa memalingkan kalam terhadap insya'.
Karena untuk pemula bisa lah kita katakan bahwa kalam ini adalah insya'iyah, walau min ghairi qasdin, walaupun tanpa disengaja. Li'anna naqulu inna idza nadharna lil maqam, karena komentar kita nggak bisa dikatakan innahu nadhirun maqam ibtida. Oh bukan ya, ini begini ya, mohon maaf keliru ya ini ya. La yuqalu innahu nadhirun li maqamil ibtida'i. Tidak bisa kita katakan bahwa Imam Barmawi berkata demikian itu karena melihat maqamul ibtida', kondisi atau konteksnya itu adalah permulaan. Kalau di permulaan berarti, kalau konteksnya permulaan berarti faedahnya adalah insya'iyah. Fa'innahu yuhmalu fihil kalam alal insya' walau min ghairi qasdin. Karena dalam kondisi seperti itu kalam mempunyai makna insya' walaupun tanpa disengaja. Li'anna naqulu idza nadhara lil maqam, karena kita mengatakan seperti itu. Karena kita mengatakan bahwa ini sanggahan untuk layu qalu ini. Ketika kita melihat makom atau kita melihat konteks, fala farqa bainal mudhari'iyati wal madhi'iyati wal ismiyati, maka tidak ada perbedaan antara jumlah mudhari', jumlah madhi, dan jumlah ismiyah. Cukup lihat makom, ya nanti faedahnya bisa menjadi insya'iyah. Nggak perlu memilih mudhari', madhi, atau jumlah ismiyah kalau lihat konteksnya hanya makom. Jadi kita nggak bisa mengatakan qaulnya Imam Barmawi itu adalah nazirun lil makom. Karena kalau nadhirun lil makom, ya nggak perlu pemilihan sukun mudhari'. Cukup melihat makom itu sudah bisa untuk mengatakan bahwa ini secara makna adalah insya'iyah. Semoga bisa dipahami. Qaulu ala afdhali khalqihi ma'ai makhluqatuhu, makhluqati. Perkataan syarih ala afdhali khalqihi kepada makhluk yang paling utama, ai makhluqati, yaitu makhluk-makhluknya Allah, fahuwa, maka afdhalul khalqi itu adalah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa afdhalul makhluqati alal itlaq, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama-utamanya makhluk secara mutlak. Kama qala sahibul Jawharah, seperti halnya berkata pemilik kitab Jawharatul Tauhid, wa afdhalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna famil anisyiqaqi, lebih utama-utamanya makhluk secara mutlak adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Famil anisyiqaqi, maka hindarilah perdebatan. Sudah pasti. Fa in qila yadkhulu fil khalqi fi ma'nal makhluqat an-naqis. Jika dikomentari atau jika dibantah, dikatakan, dikomentari, masuk di dalam term atau lafadz khalqi itu adalah an-naqis. Kalau khalqi maknanya adalah makhluqat, maka di situ nakis juga masuk di situ. Ma'anna tafdilal kamil ala nakis naksun. Besertaan dengan kita tahu mengutamakan, membandingkan orang yang sempurna kepada orang yang kurang, itu nakis, kurang juga. Seperti contoh, seseorang dibandingkan dengan kera. Kamu lebih ganteng daripada kera. Nah itu kan kalau perbandingannya dengan contoh konteksnya adalah kera, konteksnya perbandingan, maka itu sama halnya merendahkan orang yang diutamakan itu, membandingkan orang yang diutamakan itu. Kamu lebih ganteng daripada kera. Karena membandingkan orang yang lebih utama dengan orang yang dengan sesuatu yang nakis, itu akan menjadi nakis sendiri. Tidak jadi memuji itu namanya. Jika dikatakan seperti itu, bagaimana cara membantahnya? Nanti ada jawabannya. Kama qala ba'dhum, ini masih menjelaskan. Seperti halnya yang difatwakan oleh sebagian ulama. Idza anta faddalta mar'an dzana bahatin. Jika kamu memuliakan seorang yang punya kemuliaan, ala naqisin kanal madihu minan naqsi, kepada orang yang kurang, maka pujian itu adalah
sebenarnya adalah mengurangi kehormatannya. Alam tara anna saifa yang kusu qadruhu. Apakah kamu tidak tahu bahwa pedang itu derajatnya bisa berkurang? Idza qila hadza saifu khairun minal aisy. Jika dikatakan bahwa pedang ini lebih baik daripada tongkat-tongkat itu, karena nggak sebanding. Jadinya bukan memuji tapi ya nakes. Ujiba. Nah, ini jawabannya. Nabi dibandingkan dengan orang-orang yang nakis itu bukan memuji kepada Nabi, tapi itu adalah mengurangi derajatnya Nabi. Kok kenapa Syarah memilih kata-kata itu afdoli kholqihi? Ujiba, diberikan jawaban bi anna mahalla dzalika, bahwa sungguhnya konteksnya itu adalah idza fuddila al-kamil ala nakis fi khususi, ketika seorang yang sempurna itu dilebih-lebihkan atau diutamakan daripada orang nakis secara kekhususan. Jadi konteksnya mengurangi kehormatan itu adalah ketika seorang yang sempurna dibandingkan dengan seseorang yang kurang secara khusus. Kal misalil ladzi fil baiti, seperti contoh dalam bait. Fi khilafi ma idza fuddila alaihi fil umum. Berbeda halnya ketika diutamakan di dalam secara umum ya, secara umum. Ala taro annahu idza qala syakhsun. Ini contohnya. Apakah kamu tidak melihat jika seseorang berkata, as-sultanu afdalu minaz zabbal. Raja itu lebih utama daripada tukang sampah. Karena dzalika naqsan, maka itu mengurangi derajatnya raja. Karena raja secara khusus dibandingkan dengan orang membuang sampah. Wastahaqqa dzalika syakhsu al-uqubata minas sultan. Dan seseorang itu berhak mendapatkan siksa dari sultan. Bi khilafi ma idza qala as-sultanu afdalun nas. Berbeda halnya ketika seseorang itu berkata bahwa raja itu raja itu adalah lebih utama-utamanya manusia. Fala yakunu dzalika naqsan, maka itu tidak kurang. Wala yastahiqul uqubata, dan tidak berhak untuk disiksa, balil ikram, akan tetapi malah dimuliakan. Nah, ini sama seperti Nabi tadi. Ketika Nabi itu dibandingkan dengan seseorang yang kurang, maka bisa jadi kurang secara khusus. Tapi kalau dibandingkan secara umum bahwa Nabi itu adalah lebih utama-utamanya ciptaan, maka Nabi itu tetap mulia. Wallahu a'lam bishawab.